بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya patut syukur yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang kelihatan atau nikmat yang tidak terlihat oleh kita. Nikmat yang langsung kita rasakan secara panca indera, atau nikmat yang kita tidak rasakan atau kita rasakan dengan di luar panca indera. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang lain, Allah lebihkan kepada siapa yang dikehendaki, yakni nikmat hidayah atau nikmat al-Islam, sehingga dengannya ketika seseorang diberikan oleh Allah nikmat Islam, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian nikmat al-Islam itu adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita dapatkan, akan kita merasakan nikmat itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika nikmat Islam itu kita jalankan sebagaimana Islam itu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika nikmat itu hadir dalam kehidupan, nikmat itu akan menyebabkan orang-orang tersebut menjadi berbahagia. Hatinya menjadi tenang, hidupnya menjadi lurus, ketentraman akan ia rasakan. Tetapi sebaliknya ketika nikmat itu datang kepadanya, kemudian dia tidak pandai mempergunakan nikmat tersebut atau menjalankan nikmat al-Islam tersebut, maka nikmat itu tinggal nikmat, sementara dia tidak merasakan kenikmatannya. Dikatakan kepadanya, engkau beragama Islam, benar, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan Islam. Engkau salat, menjalankan salah satu aturan Islam atau perintah di dalam Islam, benar, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan di dalam salat. Ia juga membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi dikatakan kepadanya, adakah engkau mendapatkan kenikmatan di dalam Al-Quran? Dia mengatakan tidak, karena sesungguhnya dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadirin muliakan Allah, maka untuk itu mari kita sempurnakan nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari segala nikmat agar benar-benar kita merasakan nikmat tersebut. Kemudian selawat dan salam hanya patut kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengulang-ulang atau bermuzakarah agar senantiasa semakin diulang-ulang maka semakin berkesan. Sesungguhnya di antara kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi umat ini adalah salah satunya adalah ketika ia berkomitmen untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita yakini, sama-sama kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai sosok satu-satunya contoh yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia yang patut diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya figur tauladan yang akan bisa menyebabkan orang-orang yang mengikutinya itu selamat di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan, teladan, ikutan, yakni bagi kamu. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, dan mereka adalah orang-orang yang ingat kepada Allah dengan pengingatan yang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban setiap muslim ketika dia beramal dengan amal saleh atau dia melaksanakan agama Islam ini, wajib hukumnya dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka dalam mengamalkan agama itu dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama dengan yang baik atau benar bukanlah didasari dengan mengikuti kebanyakan orang, atau didasari oleh bagaimana orang-orang suka dengannya, atau mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang diamalkan oleh tokoh-tokoh figur yang terkenal pada saat sekarang ini, atau oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang atau pribadi-pribadi kita. Melainkan kita mengamalkan agama ini sesuai dengan kehendak dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah senantiasa kita mengagungkan, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang agung. Kemudian perlu pembuktian di dalam amal kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sungguh ironis pada hari ini orang-orang yang mengaku berkomitmen melaksanakan syariat Islam, tetapi syariat itu ia laksanakan sesuai dengan zaman di mana dia berada. Kemudian ketika orang-orang melaksanakan al-Islam itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan orang tersebut dikucilkan, dicemooh, bahkan diolok-olok.
ketika orang-orang mau melaksanakan agama ini, kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi kita untuk melaksanakan salat. Tetapi kebanyakan dari kaum muslimin melaksanakan salat wajib itu dengan sendiri-sendiri. Baiklah mereka melaksanakannya di rumah-rumah mereka, atau di kedai-kedai mereka, atau di tempat mereka bekerja. Mereka laksanakan salat itu dengan cara sendiri-sendiri, dengan alasan mereka mengatakan salat berjamaah itu adalah sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi ulama mengatakan, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengamalkan suatu amalan tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah senantiasa kita memiliki sikap yang pertama, menerima. Terima sunnah itu. Kemudian pegang. Kemudian yakini. Kemudian yang selanjutnya berkomitmen. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan mereka tidak melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Mereka tidak mengerjakan apa yang dilarang dan mereka akan lari atau jauh dari sesuatu yang tidak dituntunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Apa yang diperintahkan kepadamu, maka itulah yang engkau laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang terhadapmu, maka tinggalkan. Ini kunci, hadirin. Ketika kita berhadapan dengan kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua acuan ini mesti ada dalam diri kita. Yang pertama, wa ma ataakumur rasul. Ini yang memerintahkan adalah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulmu kepada kamu, maka itu yang dikerjakan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarangnya terhadap kamu, anhu fantahu, maka bagimu tinggalkan. Artinya, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam praktek ibadah, ketika kita melaksanakan agama ini, maka mau tidak mau acuannya adalah apa yang diperintah oleh Allah dan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan amal saleh, maka laksanakan. Ketika tidak ada perintah yang kita yakini ini adalah amal saleh, ini adalah kebaikan yang akan mendatangkan pahala, tetapi di situ tidak ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan laksanakan. Karena tidak ada jaminan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang, maka kita tinggalkan. Jangan kita berilah dengan ilah-ilah yang tidak bertanggung jawab. Jangan kita lakukan dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama artinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti faqad ata'a Allah, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin muliakan Allah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairat min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu
faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut seorang laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat yang di atas menunjukkan secara tegas bagaimana semestinya kita bersikap seorang muslim, yakni menempatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajib mengambilnya. Kemudian ini merupakan keharusan yang tidak ada lagi tawar-menawar. Kemudian menjadikan sunnah tersebut sebagai pedoman dan ukuran di dalam melangkah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menyampaikan dan membacakan wahyu, melainkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan wahyu dengan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, Nabi tidak hanya bertugas yakni membacakan wahyu tersebut, menyampaikan wahyu tersebut, tetapi juga memberikan penjelasan kepada umat ini sejelas-jelasnya apa sebenarnya kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh hadirin, ketika kita diperintahkan oleh Allah aqimus shalah. Ini adalah perintah salat. Nabi tidak hanya menyampaikan salatlah, tetapi juga memberikan bagaimana semestinya kita salat. Mencontohkan bagaimana semestinya kita melaksanakan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, kalaulah kita tidak meyakini Al-Quran itu disarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak tahu berapa rakaat salat yang mesti kita laksanakan, bagaimana bentuk salat yang mesti kita lakukan. Ya, karena kebanyakan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah fasjud, sujudlah kamu, warka'u ma'arraki'in, ruku'lah kamu. Tetapi bagaimanakah duduk tasahudnya, berdiri i'tisarnya, kemudian salamnya bagaimana? Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan Rasulullah itu bukan karena nalarnya, bukan karena ilmunya, bukan karena rekayasanya, melainkan itu merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Di dalam surah An-Najm Allah mengatakan, sesungguhnya apa yang disampaikan, yang diajarkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari nafsunya, dari keinginannya. In huwa illa, melainkan itu semua wahyu yuha, adalah wahyu yang telah diberikan kepadanya. Ini kunci hadirin. Jadi banyak orang-orang orientalis mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan implementasi atau penjabaran yang lebih luas daripada Al-Quran. Karena orang yang paling paham dengan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Orang yang berhasil mengamalkan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Maka ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhu, akhlaknya itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Lebih jelas hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar membacakan kemudian dikumpulkan dengan bentuk mushaf, tidak, tetapi ayat demi ayat, firman demi firman dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya dan terperinci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdu wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin raddu 'alayha bin nawajib wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang berumur panjang, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasidin. Dan yang diberi petunjuk, gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat, kerana semua bid'ah itu adalah kesesatan." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah terjadi. Redaksinya hadirin, apa kata Rasulullah? Apabila kalian berumur panjang atau kalian menyaksikan zaman setelah kalian, zaman berganti zaman, maka akan kalian temui perselisihan. Perselisihan ini disebabkan pertamanya itu adalah perbedaan-perbedaan dalam memahami agama ini. Ada yang namanya perbedaan tafsir, ada lagi perbedaan pandangan, ada lagi perbedaan fikih-fikihnya. Jadi karena perbedaan ini terkadang menjerumuskan kepada perselisihan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, maka apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada sunnahku. Karena sunnah ini sudah sempurna. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidaklah beliau meninggalkan harta, tetapi beliau hanya meninggalkan dua perkara. Dan apabila kita ikut dengan dua perkara itu, lan tadillu abadah, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya itu, kita akan selamat, tidak tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh khulafa'ur rasidin, yaitu para sahabat 4, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berhati-hati mengamalkan agama ini kecuali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadirin, ketika Rasulullah salat di masjid, mereka salat ke masjid, mereka tidak mau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang jelas kemunafikannya.
Dan ada berkata, ya Rasulullah, salat itu kan salat berjamaah itu kan hanya anjuran engkau ya Rasulullah. Kami di rumah saja. Tidak. Mereka sepenuhnya mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul berkomitmen 100% mentaati, mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini zaman yang begitu jauh dari zaman yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul orang-orang yang lebih pintar daripada sahabat, muncul orang-orang yang lebih alim daripada sahabat. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari dalih untuk menutupi nafsu-nafsu keinginan mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah sunnah itu dalam ibadah ataupun sunnah itu dalam kehidupan keseharian ataupun sunnah-sunnah yang mungkin menurut kita adalah perkara-perkara remeh. Ketika dalam pergaulan kita sehari-hari, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah? Wa idza laqitu fasallu. Apabila kalian bertemu, maka ucapkanlah salam. Buktinya kita mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengucapkan salam, apa yang kita pikirkan? Janganlah kamu sok-sok alim. Atau diberikan dengan gelaran-gelaran lain. Bahkan ada juga yang mengatakan dengan Allah-Allahan yang mudah-mudahan Allah ampuni. Kita yang pernah mengatakan demikian atau orang yang telah melakukan. Ketika dia salam, mendingan puangai pulang oleh. Ini banyak terjadi hadirin. Saya masih ingat di masa anak-anak, dan kita ingat ada seorang datuk, seorang kakek, kemana saja dia berjumpa dengan orang, Assalamualaikum. Siapa saja yang ia jumpai, ia katakan Assalamualaikum. Dan memang satu kampung itu memang dia saja yang mengucapkan salam. Ini bukan mendapatkan aplaus atau jempolan, tetapi di Allah, apa katanya? Amri salam lati babullah. Padahal namanya bukan salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang menjangkiti sebahagian kaum muslimin ketika mereka mengamalkan sunnah, mereka menjadikan sunnah itu adalah bahan tertawaan. Kemudian untuk menutupi kejahilan mereka itu, mereka berikan dalil-dalil yang tidak bertanggung jawab. Katanya kalau salam itu kan tak mengenah. Ucapkan salam, selamat atas kamu. Selamat apa? Tak tahu kita. Maka timbullah yang namanya good morning. Atau selamat pagi. Good afternoon. Asalnya dari situ. Selamat siang. Good night. Selamat tidur. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Ketika kita bersua, hello. Kita pun orang-orang Islam pun sudah terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Contohnya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan saudara kita, jarang di antara kita yang mau mengucapkan salam kecuali, "Oi, ke mana?" Mengucapkan salam sungguh berat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi perkara-perkara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian ajaran agama yang dibuat-buat. Dia menganggap itu agama, tetapi tidak ada sandaran atau perintah baik di dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ketika tauhid itu dijauhi, maka yang timbul apa? Syirik. Ketika orang-orang tidak lagi mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjamur itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Tangkal, jimat, dukun, tempat keramat, benda-benda yang dikeramatkan, klinik, semuanya diyakini. Pertanda-pertanda alam, ya. Apabila burung terbang, ya.
Kalau di tempat kita, gagak itu termasuk binatang langka. Dahulu waktu kecil-kecil hadirin, ketika kita mencari kayu bakar di hutan, maka gagak melintas di atas kita dengan berbunyi. Orang-orang pada pulang. Ada dua. Yang pertama ada orang mati. Yang kedua, ini ada bahaya ini. Tapi ketika kita menyeberang ke Malaysia, subhanallah, pohon-pohon dipenuhi oleh gagak. Kami pernah transit di Kuala Lumpur sebelum berangkat ke Pakistan, Pak. Itu transit di hotel 1 hari. Kemudian siangnya kita mau turun mencari masjid. Maka kita berjalan di jalan-jalan karena kita memang tidak tahu. Tidak ada pemandu, kita berjalan saja. Ada bangunan seperti masjid, kita tuju. Rupanya stasiun kereta api rupanya. Rupanya banyak gagak. Di mana-mana gagak. Sampai kita ke India, ke Pakistan, gagaknya luar biasa, Pak. Luar biasa banyak. Tidak ada burung yang paling banyak kecuali gagak. Pernah kami seloroh dengan kawan-kawan. Kalau di tempat kami, kalau gagak itu berkicau, itu tanda orang mati. Ini setiap orang mati di sini. Nah, inilah salah satu. Ketika tauhid itu ditinggalkan, maka yang muncul itu adalah syirik, khurafat, dan tahayul. Kemudian hadirin, ketika sunnah ditinggalkan, maka yang muncul itu apa? Bid'ah. Kita tidak katakan itu bid'ah hasanah ataupun yang dikatakan bid'ah dolalah. Yang jelas ketika umat ini melari daripada sunnah, maka yang muncul itu adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Nabi mengatakan ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat oleh orang. Maka amarah Rasulullah, jauhi. Karena semua bid'ah itu sesat. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi. Bid'ah yang bagaimana yang dikatakan sangat berbahaya itu adalah bid'ah atau yang mengada-ngada dalam urusan agama. Apa pakai jam? Nabi tak pakai jam lah, bid'ah dia. Bukan ini yang dimaksud. Tetapi bid'ah ketika berhubungan dengan kebaikan, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan nilai-nilai pahala. Contoh hadirin muliakan Allah, dalam riwayat-riwayat yang tidak bertanggungjawab atau yang disandarkan dengan hadis yang tidak ada perawinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 1.000.000 kali pada malam Jumat, maka dia terbebas dari azab neraka. Maka malam Jumat itu dia berzikir hanya la ilaha illallah saja, dengan hitungan-hitungan yang ditentukan. Padahal Allah mengatakan fadhkurullaha zikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan bilangan yang ditentukan, kecuali sesuatu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, istighfar 3 kali setelah salat. Itu yang diperintahkan. La ilaha illallah 1 kali atau 10 kali. Subhanallah 33 kali setelah salat. Alhamdulillah 33 kali setelah salat. Allahu Akbar 34 kali atau 33 kali. Itu sesuatu yang telah diberikan acuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika setelah kita melaksanakannya, kita dianjurkan berzikir sebanyak-banyaknya. Jika perlu setiap elahan nafas kita adalah zikir. Kemudian zikir yaitu menyempurnakan lafaz zikir. Contoh, afdalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya salah satunya adalah mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Bukan dengan memenggal-menggalnya. Kalau la ilaha illallah dikatakan, itu namanya zikir orang awam, masyarakat umum. Kalau Allah, itu adalah zikirnya orang-orang khawas, orang khusus. Kemudian dibagi lagi. Itu adalah khawas bil khawas. Dan saya pernah menyaksikan. Dan saya dengan kepala dan telinga sendiri itu menyaksikan. Pertamanya itu di Pakistan, Pak. Kalau di Indonesia, saya dengar juga.
Tapi saya katakan di tempat kami belajar. Itu ada sebuah masjid. Pertamanya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian pada periode kedua, Allah, Allahu, 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 Allahu. Kemudian, Hu. Itu memang ada. Sampai hari ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa zikir yang dipenggal-penggal seperti ini ada dasarnya. Kita tidak mengatakan haram. Karena mereka mengatakan, adakah larangan? Tidak. Tetapi kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu ma fakhudhu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulmu terhadap satu ibadah, satu amalan. Ingat, laksanakan. Kalau tidak ada perintah di atasnya, jangan lakukan. Kaum muslimin dirahmati Allah. Bukankah Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran pada haji wada terakhir wahyu turun, Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Apa kata Allah? Hari ini telah kusempurnakan, telah kucukupkan, kata Allah, nikmat-nikmat, dan aku ridho terhadap Islam itu sebagai agamamu. Ulama mengatakan puncak kejayaan Islam, sempurna sudah agama. Ketika itu Abu Bakar, Umar menangis. Yang mereka tangiskan pertama, ini adalah tanda-tanda bahwasanya Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggal. Yang kedua, Umar radhiyallahu mengatakan setiap puncak itu tentu ada penurunan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, belum sampai 100 tahun Rasulullah SAW meninggal, sudah banyak perkara-perkara yang dianggap agama itu diada-adakan. Artinya apa? Ketika Allah telah menyempurnakan agama ini dengan Rasulullah SAW, muncul generasi baru yang menambah-nambah, yang ada saja dikurangi, yang tidak ada ditambah-tambah. Maka sesuai apa kata ulama, ketika sunnah ditinggalkan, maka menjamurlah bid'ah dan khurafat. Tetapi dalilnya, ini kan baik. Ancak apa nih? Nah hadirin, berzikir itu anjuran Allah Subhanahu Wa Taala dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenanya kita itu tidak sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti banyak hadirin. Ada lagi katanya ketika kita mengatakan la ilaha, la, kita palingkan ke kanan, ha, ke atas. Nah, gerakan-gerakan seperti ini, sebagian orang mengatakan bagus. Bagusnya ini menurut siapa? Menurut kita kah? Menurut guru kita kah? Ataukah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita yang benar-benar berkomitmen mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh amal kita itu baik menurut Rasulullah, maka baik itu. Tidak ubahnya mungkin contoh Pak. Kita ini bawahan. Diberikan kita pekerjaan nih. Ini surat perintah kerja. Dalam surat perintah kerja ini diberikan item-item. Ini yang kamu laksanakan. Ini tugas kamu. Kemudian di bawahnya ini apa namanya konsekuensinya. Kalau kamu lakukan ini bonus. Ini transportnya, ini tunjangannya, ini tambahan buat kamu. Ya. Kemudian kita lakukan sesuatu yang tidak ada pada item-item surat perintah tadi. Contohnya kita bertugas di masjid ini, kamu datang ke masjid, duduk dengan baik, dengarkan ceramah. Kamu akan dapat gaji, dapat bonus. Tetapi ada orang yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat tersebut. Mungkin dia sampai ke masjid, berdiri saja dia, atau tidur-tidur ngobrol dia, berdakwah dia, dakwahinya setiap orang yang datang. Kira-kira kerja yang ia buat itu akan dapat ganjaran tak kira-kira? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan schedule yang diperintahkan kepada mereka. Atau mungkin bapak-bapak yang pejabat sekarang diinstruksikan oleh atasan, kamu buat ini kerja. Sampai di lapangan,
Ya, tidak dia lakukan, buat lain. Menurut anggapan dia adalah baik. Apakah mendapatkan upload? Tidak. Sama juga hadirin. Temuan-temuan korupsi hari ini bukan hanya sekadar memakan duit itu saja, tetapi salah menggunakan. Contoh, dalam anggaran itu adalah mic yang seperti ini dibeli. Buatlah kwitansinya dan spesifik benda yang mesti dibeli. Tetapi dia beli. Kalau ikut kan kenek. Wah, nak tahan. Keneknya kecil. Maka dibeli yang besar. Dan harga yang mahal. Kualitasnya bagus. Kira-kira jadi temuan tak, Pak? Jadi temuan, Pak. Atau mengalihkan suatu fungsi tidak sesuai dengan spek. Ini juga menjadi temuan. Artinya hadirin, ketika tidak diperintahkan kepadanya ini kerja, jangan lakukan. Kenapa? Konsekuensinya tidak dihargai apa yang kita lakukan. Bahkan akan mendapatkan sanksi hukum. Begitu juga dalam agama. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik menurut dia. Setiap pagi Jumat, dia baca Yasin di kuburan. Membaca Al-Quran itu tidak masalah. Tetapi mengkhususkan baca Yasin di kuburan ini yang masalah. Setiap orang meninggal, apa yang dibaca? Yasin saja. Bukan baca Yasinnya yang salah, tapi mengkhususkan baca Yasin ketika orang meninggal itulah yang jadi persoalan. Kenapa tidak baca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai An-Nas saja? Bukankah di dalam Al-Quran itu setiap surat itu memiliki keutamaan tersendiri? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bacalah surat Kahfi atau akhir Kahfi. Barang siapa yang membaca sebelum khatib naik mimbar, maka diselamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Kenapa tidak hari Jumat kita baca Kahfi? Ini asal wirid Yasin saja. Ketika kita katakan, yang baca Quran saja dilarang. Jangan seperti ini kita tafsirkan. Kenapa kita tidak buat wirid Khatamul Quran, wirid Al-Baqarah, wirid An-Nisa, wirid Ali Imran? Kenapa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berhati-hati. Ketika kita mau menempatkan posisi kita berkomitmen untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh ulama, kita melakukannya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Kita yang mengamalkannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kata orang, batin kita menjadi tenang. Kekuatan kita bertambah. Bahkan ketika kita terzalimi, Allah akan menurunkan pertolongan-pertolongannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita ilmu agar kita bisa memahami agama ini sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diistiqomahkan kita di dalam sunnah. Istiqomah kita di dalam sunnah dan dimatikan kita dalam keadaan mampu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita dibangkitkan, kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.